Oke, kali ini kita bersama Ibu Endang Andriani, salah satu perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selamat datang di podcast Matim Tanggamu Meraih Mimpi. Oke Ibu, mungkin sebelum kita memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, diperkenalkan secara singkat dulu Bu, artinya secara pembangunan, artinya mulai dari kapan dan terletak di mana posisi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini Bu. Silahkan. Terima kasih. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu atau disingkat dengan UMBJM yang perubahannya dari Stikes, Pak. Oh, sebenarnya dari Stikers ya, Bang. Dari Stikes Muhammadiyah yang ada di Jalan Es Parman di belakang Rumah Sakit Islam. Oh iya tahu. Nah, di situ. Nah, kemudian Muhammadiyah Banjarmasin lagi merupakan yang didirikan berdasarkan SK ini Stikesnya. Stikes itu didirikan pada SK tahun yaitu nomornya 006/11/1721 tanggal 18 Juni 1996. Nah, setelah itu karena ada beberapa peningkatan, ada beberapa lagi tingkatan tentang akademi keperawatan ini, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2003 dengan diterbitkan surat persetujuan pendirian sekolah tinggi yaitu Stikes. Tadi itu awalnya kan hanya Akademi Keperawatan. Oh, jadi khusus saja Bu ya? Itu pada tahun 1996. Setelah itu meningkat lagi menjadi Stikes yaitu pada tahun 2003 tadi. Nah, selanjutnya karena banyaknya peningkatan kebutuhan masyarakat dengan pendidikan dan juga kami pasti mengikuti kemajuan yang ada di negara kita. Kebutuhan masyarakat akhirnya pada itu kami buka program baru namanya bidang prodi yaitu D3 keperawatan, D3 kebidanan dan D3 farmasi. Itu pada tahun 2011. Ini posisinya sudah terbangun UMB Bu, 2011? Belum ya? Itu masih dalam bentuk tahapan penyelesaian untuk Universitas Muhammadiyah. Kita masih berbicara tentang bagaimana cikal bakalnya Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang ada cikal bakalnya itu. Nah, setelah itu pada 2011 itu menambah prodi lagi yaitu di D3 kebidanan dan D3 farmasi. Alhamdulillah kami selama beberapa tahun dari awal buka dari tahun 1996 sampai sekarang ini peminatan masyarakat itu sangat besar terhadap Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Meningkat Bu ya? Sangat meningkat, tiap tahun tuh ada peningkatan. Tidak pernah mengalami kemunduran kami, alhamdulillah. Wah, luar biasa berarti pencapaiannya Bu ya. Alhamdulillah, mungkin dengan kinerja yang luar biasa juga dari dosennya, dari pengajar administrasinya yang memang mereka fokus dalam menyelesaikan di bidang mereka masing-masing. Iya, bekerja secara totalitas nih. Iya, seperti itulah. karena sesuatu itu kalau tidak dikerjakan dengan baik tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Iya, benar. Nah, setelah itu berdirinya Universitas Muhammadiyah Banjar itu pada tahun 2015 itu pada 2015. 2015 pada tanggal 30 Desember SK-nya keluar untuk nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, itulah sejarah dari mengapa didirikannya Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yaitu dari pertama itu adalah dari Stikes tadi Bu ya? Iya, dari Stikes. Cikal bakal UMB itu adalah dari Stikes tadi. Sehingga melahirkan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang SK-nya diterbitkan pada tahun 2015 tanggal 30 Desember. Kalau secara tempat UMB ini terletak di mana Bu? Kalau UMB itu yang kampus utamanya itu adalah di Jalan Gubernur Sarkawi. Kalau kita dari Kapuas Anjir, kita lurus aja. Kalau kita sebelah kiri kan ke Marbahan, sebelah kanan kita ke kota Banjarmasin. Ini yang lurus. Oh, berarti yang jalan tol bilang orang ya? Mungkin kata orang kampung jalan tol. Kalau kita jalan lintas itu yang menuju bendara. Iya, benar. Jadi tempatnya di situ. Memang ada cabang selain di situ Bu tempatnya? Ada, yaitu di Es Parman itu adalah cikal bakalnya tadi. Oh, yang cikal bakal tadi Bu ya. Sekarang bertempat di Es Parman di belakang Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, di situ sekarang difokuskan menjadi Fakultas FKIK. Khusus lebih keguruan ya? Bukan, FKIK itu Fakultas Ilmu Kesehatan. Sorry. Kira tadi FKIP. Tapi di UMB ini sendiri ada FKIP-nya nggak Bu? Kami ada 3 prodi.
matematika, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau secara dalam nih Bu, fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Bu, selain di bidang kesehatan tadi Bu? Iya, mungkin kebanyakan orang di ini ya, untuk khususnya Kalteng ini lebih kenal dengan kesehatannya kan? Iya, benar banget Bu. Tapi tidak itu, kami ada 6 fakultas. Yang pertama itu adalah Fakultas Kesehatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keguruan, lah itu Fakultas Psikologi dan Fakultas FAI. Dari masing-masing fakultas ini Pak Bu, mungkin ada beberapa prodi gitu yang terdiri ya. Dari contoh sederhana yang FKIP-nya tadi ada berapa program studi sana Bu? Ada 3. 3 Bu ya, matematika, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau ilmu keperawatan, ilmu kesehatan itu ada yang baru ini ada anestesi. Ada yang anestesi. Baru, yang baru yang pertama itu kan S1 keperawatan, bahkan kami juga ada S1 kebidanan, habis itu dengan D4 anestesi. Dengar-dengar juga ada ilmu terkait psikolog Bu ya? Iya ada. Alhamdulillah lab kami untuk psikologi itu terlengkap. Iya, luar biasa Bu ya, berarti pengembangan dari UMB ini sendiri. Alhamdulillah. Nah, kalau dilihat dari tahunnya kan tergolong muda nih UMB Bu. Nah, untuk perkembangan dari UMB sendiri dari tahun ke tahun gimana Bu? Karena kan dari cikal bakalnya tadi luar biasa ya perkembangannya. Iya. Dari tahun 2015 sampai sekarang itu alhamdulillah kami sangat berkembang pesat. Karena kan universitas baru. Tapi perkembangan itu sangat pesat itu dari kinerja kami sungguh kerjasama. Bagaimana menciptakan kualitas lulusan yang terbaik. Ya. Seperti itu. Jadi memang menciptakan kualitas yang lulusan terbaik Bu. Ya. Sehingga kan karena masyarakat ini untuk melanjutkan kuliah itu kan perlu dana, tidak main-main kan untuk kuliah. Nah, maka itu kami tidak akan mengecewakan calon orang tua mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, sehingga dia nanti akan merasa puas ketika anaknya lulus dengan kualitas yang terbaik. Iya, benar-benar. Jadi ibarat kata ada feedbacknya Bu ya. Artinya kuliah memang di akhirnya nanti ada timbal balik yang dirasakan gitu. Contohnya untuk Fakultas Teknik aja, ketika dia itu magang, kata kita KKN, itu dia bisa ditarik di tempat dia di mana dia magang. Langsung dipesan kan, nanti kerja di sini itu sudah ada beberapa. Bahkan untuk bahasa Inggris itu kadang-kadang dia setelah pulang kuliah dia bisa menghasilkan duit dengan cara apa? Dia privat. Iya, luar biasa Bu ya. Artinya sambil dia kuliah juga bisa sambil bekerja. Tapi di luar jam kuliah yang bisa menghasilkan. Hal-hal yang menarik dari UMB apa aja sih Bu sehingga terlihat begitu berkembang UMB ini Bu? Yang pertama kami pelayanan ya Bu ya. Yang kedua itu adalah di gedung kami lebih mengutamakan kenyamanan dalam kuliah. Karena ruangan itu merupakan salah satu utama kenyamanan bagi mahasiswa kuliah. Yang pertama kami full AC, tempatnya bersih. Wah, enak nih. Iya, tempatnya bersih dan full AC itu pasti kami, karena ruangan yang nyaman itu akan membetahkan mahasiswa itu untuk belajar. Benar-benar. Ini mendengar kata fasilitas yang luar biasa tadi Bu ya. Mungkin di balik fasilitas ini untuk masuk di UMB ini memerlukan biaya yang banyak atau seperti apa Bu? Secara garis besarnya untuk adik-adik sekalian nih. Iya, kadang-kadang kan orang membayangkan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin mahal katanya. Bahkan ada yang bilang universitas mahal kan. UMB ya, Universitas Mahal Banjarmasin. Luar biasa. Kadang-kadang ada mengatakan seperti itu. Tapi tidak semua tergantung prodi yang dia pilih. Nah, mengapa kata orang? Tapi kami kalau di Fakultas Farmasi 14 juta satu semester itu sudah sama dengan praktek tidak bayar lagi. Tidak bayar lagi. Artinya sudah satu paket dengan pembayaran yang 14 juta ini. Iya, dengan gedung semua di situ semuanya. Ada di situlah. Kata orang mahal tidak. Kalau saya lihat di kampus lain murah tapi prakteknya bayar lagi. Kalau kami tidak. Alhamdulillah lab kami itu sudah lengkap untuk farmasi. Benar-benar. Soalnya saya juga ada pernah dengar beberapa kampus kan UKT kita nih sebenarnya sudah semuanya dengan uang praktek, uang lain-lain, tapi masih ada yang bayar di belakang itu. Kalau kami tidak,
Nah, kebetulan kami agak mahal nih hanya di semester 1 dan semester 2, semester 3 tidak. Ada penurunan. Oh, jadi ada penurunan. Di semester 3 karena kan semester 1 itu dengan semester 2 itu ada uang bangunan. Nanti ada penurunan di semester 3 itu akan seterusnya sampai wisuda tidak ada penaikan. Kalau sekarang sistemnya sama semuanya Bu ya, UKT atau ada SPP gitu penambahan? SPP sih SPP. penamanya. Tapi itu memang include dengan uang praktek. Jadi dalam artian SPP ini kan berarti semuanya pukul rata dong? Tergantung prodi tadi. Tergantung iya maksudnya di prodi ini tanpa melihat latar belakang orang tua. Artinya kan yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri, petani dan lain-lain. Itu kami tawarkan dengan KIP. Oh, jadi ada solusinya Bu ya? Ada KIP kuliah. Luar biasa. Nah, dari KIP kuliah ini kami juga bisa menjaring siswa-siswa yang berprestasi yang kami masukkan dalam KIP. KIP ini semacam bidik, kalau dulu waktu saya kuliah ada istilah bidik misi, sama nggak? Iya, seperti itu. Untuk yang di negeri itu bidik misi ya. Iya. Kalau di swasta kan tidak ada istilah bidik misi. Iya. Berarti istilahnya tadi KIP Bu ya? Iya, KIP kuliahnya. Nah, mendengar kata biaya yang tadi bervariasi Bu ya biayanya. Di sini ada nggak Bu, misalkan beasiswa selain KIP tadi? Oh, bisa biasanya ada dari beberapa program. Contohnya kami dari Lajismu gitu kan. Kami kan karena kami punya Lajismu, bisa dari situ nanti masing-masing kaprodinya yang memilih yang mana sih yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau kita bilang tidak mampu kan terlalu, tapi memang membutuhkan. Kadang-kadang bisa dilihat dari dia menunggak dengan tidaknya pembayaran SPP-nya. Tapi di balik itu Bu, biasanya kan yang namanya mahasiswa ini banyak akal Bu ya. Iya. Dia pura-pura nunggak, padahal latar belakangnya dia orang mampu. Apakah ada secara langsung gitu dilihat latar belakang siswa turun ke lapangan? Iya, ada kami seperti itu. Kami lihatlah kondisinya, survei maksudnya. Iya, survei. Iya, survei ke tempat mahasiswa. Iya, kami akan melakukan itu. Jadi benar-benar terfilter dengan baik Bu ya. Maksudnya KIP ini benar-benar orang yang tepat sasaran. Nah, itu dia. Dari kami ini memang karena itu kan amanah dari pemerintah. Benar. Nah, apalagi kami sekarang ada RPL, Pak. RPL itu kami langsung dihibahkan dari Kemendiknas. Kementerian Kesehatan tentang RPL ini. Alhamdulillah kami dihibahkan itu. Itu kami tidak meminta loh, tapi kami ditunjuk langsung. Untuk RPL ini maksudnya Pak, yang dari D3 kesehatan, D3 keperawatan ke S1 keperawatan. Oh, tingkatannya Bu ya. Iya. Itu suatu kebanggaan bagi kami Muhammadiyah karena kami sekolah swasta, tapi kami dipilih untuk menyelenggarakan RPL oleh pemerintah. Wah, luar biasa ya. Iya. Oke Bu, kalau secara peminatan dilihat dari ruang lingkup masyarakat Kalselteng terhadap Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini seperti apa Bu? Alhamdulillah untuk peminatan itu untuk Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini sangat besar masyarakatnya. Karena dari tiap tahun itu selalu banyak yang masuk. Contoh aja untuk Kalteng tahun ajaran 2022 itu lebih dari 300. Wah, luar biasa Bu ya. Iya, yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ini yang dari Kalteng Bu. Iya. Kalau yang dari Kalselnya Bu? Itu 900. Ya, lumayan lah. Artinya dari dua provinsi ini luar biasa ya, yang berkecimpung di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, selain minat tadi Bu, mungkin ada sarana-sarana yang memang diunggulkan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kami memiliki asrama dengan 2 gedung dengan 5 lantai. Wah, jadi kalau asrama ini sendiri Bu, mungkin ada biaya tersendiri atau sudah include dengan biaya yang di awal masuk? Tidak. Kalau untuk asrama itu ada tiap bulannya itu 250.000. 250.000 itu juga untuk pemeliharaan gedung. Contohnya kita bayar penerangan, bayar PDAM, 250.000 itu. Jadi dengan 250.000 fasilitas yang didapatkan di asrama tuh apa aja sih Bu? Yang pertama itu tempat tidur, kasur, yang kedua itu lemari pakaian, yang ketiga itu meja belajar, dan yang keempat itu adalah kipas angin. Nah, mantap sekali Bu ya. Artinya untuk mahasiswa nih yang nggak mau repot bawa apa, mending asrama tadi Bu ya, karena fasilitas sudah memang benar-benar disediakan ya.
asrama ini hanya untuk putri untuk sementara ini. Oh, hanya untuk putri? Ya, untuk putri. Kalau untuk cowoknya insya Allah nanti akan kami bangun untuk asramanya. Ada batasan nggak Bu? Misalkan berapa tahun aja boleh asrama? Ada selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Karena di situ ada pembinaan yang memang harus siswa wajib masuk asrama. Mungkin mahasiswa baru Bu ya? Iya, mahasiswa baru. Nanti diganti lagi dengan yang lama nanti tidak di asrama lagi karena selama 1 tahun ada pembinaan kami. Oke Bu, selain itu mungkin secara garis besarnya syarat-syarat untuk masuk di UMB ini seperti apa sih Bu? Kalau syaratnya itu seperti umumnya lah. Yang pertama itu kan kakak, kalau belum ijazah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kesehatan itu syaratnya itu yang penting itu surat kesehatan, keterangan kesehatan itu yaitu tidak buta warna. Tidak buta warna. Karena kalau udah buta warna ini fatal banget. Iya, karena berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan. Bu ya. Setelah itu kan akta kelahiran itu. Itu aja syaratnya, hanya 4. Sederhana aja. Sederhana yang sederhana tidak menyulitkan lah, tidak menyulitkan calon mahasiswa. Ada nggak Bu, misalkan link online-nya gitu untuk pendaftarannya? Ada, yang lebih mempermudah atau mungkin ada bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah yang secara langsung? Alhamdulillah kami sudah 2 tahun ini kami ada kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi kepala sekolah bisa menyampaikan atau guru BK bisa menyampaikan dengan kami menggunakan ada pendaftaran secara online. Dengar-dengar gini Bu, dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini memang ada mengadakan tes tertulisnya secara langsung di sekolah masing-masing. Apakah ada sekolah khusus atau seluruh sekolah Bu? Seluruh sekolah yang ada di Kalteng ini bisa langsung kami mendaftarkan langsung di tempat. Bisa tesnya langsung tes di tempat. Pendaftaran di tempat dan pengumuman saat itu juga. Jadi kami sangat memudahkan bagi siswa sehingga dia tidak perlu buang-buang uang untuk ke Banjarmasin untuk mendaftar. Benar. Apalagi kan contoh di Kalteng ini kan kita luas ya. Benar. Contohnya kan peminatan kami sampai daerah ujung Puruk Cahu itu kan kalau ke Banjarmasin PP kan sampai 1 juta. Iya, Nah, itu akan memudahkan bagi calon mahasiswa. Kami akan datang ke sekolahnya itu. Berapa orang sih yang mendaftar, nanti guru yang akan hubungi kami akan tes di tempat itu juga. Makanya kami beda dari yang lain. Kami akan mencari strategi yang baik untuk calon-calon mahasiswa dan memudahkan mahasiswa itu untuk mendaftar. Apalagi kalau di pelosok. Luar biasa Bu ya, artinya secara pelayanan memang benar-benar luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini karena membantu yang kita bilang lokasinya jauh Bu ya. Jadi kita turun secara langsung untuk mengadakan tes dan pengumuman langsung Bu. Iya, pengumuman langsung. Luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ya. Nah, mungkin tahapan-tahapan dalam masuk di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini seperti apa Bu? Itu langsung ada di online itu penjelasannya. Ada di online langsung caranya, tahapannya karena ada menggunakan gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Biasanya di jaraknya tuh berapa lama Bu? Kalau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu jaraknya tidak jauh, hanya 1 bulan. Karena dalam waktu 1 bulan itu kami akan melakukan tes. Iya. Nanti tes misalnya pendaftaran gelombang 1 ke gelombang 2. Nah, kalau tidak sempat gelombang 1 bisa ikut gelombang 2. Gelombang 2 ini kategori mandiri atau? Semuanya sama. Semuanya sama. Secara umum itu. Artinya secara umum nggak ada yang seperti yang di negeri ya, misalkan tidak. SB, SM dan ada jalur mandirinya. Dan kami juga menggunakan jalur akademik dan non akademik. Contohnya seperti apa mungkin Bu? Kalau akademik itu kami melihat dari nilai rapot. Misalnya dari nilai rapotnya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu peringkatnya tidak keluar dari 10 besar. Nah, itu menggunakan akademik yang nanti dia akan bebas tes. Berbicara masalah peringkat Bu ya, 1 sampai 10 nih. Artinya ada nggak passing grade yang harus dicapai misalkan dengan nilai rata-rata sekian? Karena kan memang ada yang peringkat 1 dan 2 nih cuman kalau secara nilai itu tidak sama dengan sekolah-sekolah lain gitu Bu ya. Alhamdulillah kami tidak menggunakan passing grade Pak. Kami percaya dengan penilaian di sekolah tidak mungkin salah. Luar biasa. Artinya masing-masing sekolah punya penilaian yang terbaik. Terkadang kan kita tidak bisa menyamakan Pak sekolah ini dengan sekolah ini, tidak bisa karena guru penilaian sekolah itu beda-beda. Benar. Nah, maka kami tidak ada perselisihan, tapi kami akan percaya dengan penilaian guru yang ada di sekolah tersebut. Artinya sudah memang benar-benar dipercayakan dengan guru. Iya, Ya? Guru kan karena dia yang tiap hari tatap muka.
Dia yang tahu bagaimana sih kemampuan siswa seseorang. Benar-benar. Jadi kita ini tinggal melanjutkan saja yang tertulis di sana, Bu ya. Artinya dapat peringkat 1 sampai 10 tadi ya. Kalau yang non akademiknya, Bu? Misalnya di bidang olahraga. Dia prestasinya di bidang olahraga, misalnya dia pernah menang lomba lari, dia pernah menang lomba catur. Begitu juga dengan tari, karena kami juga ada pembinaan bakat minat tari, seni dan tari. Kalau dia ada juara lomba menari bisa kita ikutkan dalam non akademik. Artinya itu jalur non akademik, Bu ya. Kalau seandainya itu masuk dengan ada prestasi-prestasi yang dibawa, memungkinkan nggak, Bu, untuk mendapatkan suatu beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Itu ada kategorinya lagi. Ada kategorinya lagi. Yang berdasarkan ketentuan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mungkin bisa digambarkan, Bu, kategorinya seperti apa? Misalnya dia pintar mengaji, hafiz Quran, contohnya hafiz Quran dengan 30 juz. Jadi mendapatkan beasiswa ya. Jadi memang benar-benar harus hafal 30 juz nih. Iya, itu. Dulu kami 15 juz. Sekarang 30. Iya, naik jadi 30 juz. Ya nggak apa-apa sih, artinya supaya kita memang benar-benar mendalami bagaimana penghafalan Al-Quran ini, Bu ya. Tidak hanya sebatas 15 juz, tapi benar-benar murni 30 juz ya. Seperti itulah. Makanya itulah kita menandai kebesaran Allah. Semakin kita cinta sama Al-Quran, maka kita akan diberikan rezeki kita tidak tahu datangnya dari mana. Nah, luar biasa. Ya benar kata Ibu ya, karena memang sukses itu banyak proses, bukan banyak protes, Bu ya. Nah, protes harus ngapal, nggak boleh protes. Pokoknya jalani aja. Ada lagi nggak, Bu, yang mau disampaikan terkait Universitas Muhammadiyah? Oke, saya akan menyampaikan keunggulan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yang pertama, kami adalah tadi asrama. Mungkin di kampus lain tidak memiliki asrama. Benar. Dengan fasilitas yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, kami juga Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang dibangun di atas danau. Iya, di atas danau ya. Itu kan di danau. Temanya kan kampus di atas danau dengan ramah lingkungan. Terus itu yang ketiga adalah Universitas Muhammadiyah itu memiliki kelebihannya itu yang menggunakan lift. Oh, sudah ada liftnya? Iya. Wah, seperti di DM ya? Iya. Kami menggunakan dengan mempunyai studio. Juga ada studionya, Bu. Iya. Kalau UMB-nya sendiri berapa tingkat, Bu? Jadi sampai ada liftnya? 5, Bu ya. Benar ya, supaya mengurangi kepegelan kaki nih, yang apalagi yang asam urat nih. Tapi kalau dosennya muda-muda kayaknya, Bu, jadi nggak ada yang asam urat ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Endang tadi ya terkait kelebihan dan keunggulan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jadi bagi adik-adik yang pengen bergabung di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, silahkan langsung saja nanti bisa dihubungi Ibu Endang atau nanti kita terakan link di bawah ini ya. Mungkin ada pesan, kesan atau harapan untuk siswa-siswi Kalsel ataupun Kalteng? Harapan saya semoga yang telah menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan menjadi orang yang sukses dan berhasil dan menjadi lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan telah berkunjung di podcast kami. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi terkait Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.